Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan sejahtera kawan pajak. Apa kabarnya? Semoga kami menemui kawan pajak semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia pastinya. Untuk mencapai tujuan, aksi korporasi ini mafhum dilakukan. Nah, secara umum, aksi korporasi itu adalah sebuah langkah atau tindakan yang diambil oleh perusahaan yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investornya. Ya, tentunya ke arah yang lebih baik dari sisi pemegang saham dan investornya. Tapi apakah kawan pajak mengetahui bahwa aksi korporasi ini juga berdampak loh atas pajak dari para investor dan pastinya juga bagi perusahaan. Nah, supaya benar-benar bisa berubah ke arah yang lebih baik di semua aspek termasuk perpajakan, mari kita simak podcast kali ini. Namun kita batasi dulu ya kali ini hanya di aksi perusahaan yang berupa akuisisi saja. Jadi bersama saya Siska, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, kami mengundang para narasumber, ya teman-teman saya juga sih ini ya, ada Pak Daryono dan juga Ibu Susi yang merupakan fungsional penilai dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Kita akan bahas aksi korporasi berupa akuisisi, bagaimana aspek perpajakannya. Selamat datang di kanal edisi 320, membahas topik perpajakan terkini yang dapat kamu nikmati melalui Spotify dan kanal YouTube. Dengar dan saksikan. Beragam informasi perpajakan yang menarik tersaji di Spotify dan di kanal YouTube. Hanya di kanal edisi 320. Ya, saya sapa dulu narasumber kali ini. Pak Daryono, Ibu Susi, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bu Siska. Syukurlah, ya. Jadi kita siap untuk mulai mengulik aspek perpajakan dari aksi perusahaan berupa akuisisi. Iya. Nah, boleh dong kita diceritakan sedikit ya, mengapa sih ngambil tema ini nih para penilai gitu kan? Apa urgensinya nih Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu Siska. Selamat pagi kawan pajak semua. Perkenalkan sebelumnya, saya Daryono dan rekan saya Bu Susi Triwinarsi. Kami adalah fungsional penilai di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait aspek perpajakan dalam aksi korporasi berupa akuisisi. Seperti kita ketahui, banyak perusahaan mempunyai strategi bisnis. Iya. Salah satunya adalah melakukan akuisisi. Dia melakukan akuisisi untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Ada yang perusahaan mengambil alih perusahaan lain untuk mengembangkan skala bisnisnya. Iya. Ada juga yang melakukan pengalihan saham antar keluarga, yang tujuannya juga berupa strategi bisnis juga. Jamak itu ya Pak ya? Itu biasa dilakukan seperti itu. Cuma kadang kawan pajak perlu ketahui, setiap transaksi akuisisi ada implikasi terhadap aspek perpajakannya. Salah satunya adalah bahwa dalam aksi korporasi berupa akuisisi ini, untuk penentuan nilainya menggunakan nilai pasar. Nilai pasar. Jadi tidak bisa serta-merta menggunakan nilai sesuai nilai nominal dalam penyertaan modal awal. Oke. Jadi ada aturan mainnya dalam aspek perpajakan itu. Oh, baik ya. Nah, ini yang sering kali kawan pajak lupa atau mungkin belum memahami terkait aspek perpajakan untuk aksi korporasi ini. Sehingga nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut bagaimana sih terkait aksi korporasi ini, apa efek perpajakannya dan bagaimana cara penentuan nilainya. Siap. Cukup jelas nih Pak Daryono. Oke, siap. Iya, jadi memang ternyata harus pakai nilai pasar ya kawan pajak. Landasannya apa nih Pak? Atau Ibu mungkin? Ada di situ Bu Siska. Iya. Ya. Kalau untuk landasannya itu ada di pasal 10 Undang-Undang PPH. Oh iya. Nah, pasal 10 itu khususnya untuk yang aksi korporasi yang disebutkan tadi, itu ada di ayat 3. E3. Ya, Iya. bahwa intinya di situ itu
untuk pengalihan harta, maka nilai perolehan atau nilai pengalihan hartanya itu menggunakan nilai pasar, bukan nilai buku tadi disebut Pak Daryono ya. Tuh, bukan nilai buku. Nah, nanti selisih antara nilai pasar dengan nilai buku itulah yang menjadi penghasilan yang dikenakan pajak. Atau mungkin kalau di ininya disebutnya capital gain seperti itu. Iya. Jadi selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku itu yang akan dikenakan pajak. Betul. Pajak penghasilan. Ya. Demikian kawan pajak. Atau mungkin ada bahasa yang lebih mudah barangkali ya, Bapak Ibu ya, supaya kawan pajak ini bisa lebih memahami begitu. Iya, kan intinya begini Bu Siska ya. Ketika kawan pajak nih ada bisnis, intinya kan kita itu bisnis untuk mencari keuntungan, penghasilan seperti itu ya. Ketika kita pertama kali mendirikan suatu usaha, itu kan misalnya nih di AHU-nya didaftarkan nilai nominalnya berapa, seperti itu. Misalnya per lembar sahamnya 1.000 lah, katakan seperti itu. Ketika kita sudah berjalan, perusahaan sudah berjalan going concern, kan tidak mungkin itu nilainya tetap 1.000. Nah, ketika dialihkan itu ternyata dia secara realitasnya dia per lembar sahamnya sudah 1.500. Nah, artinya kan di situ ada selisih nih antara harga pasar tadi 1.500 dengan yang 1.000 tadi. Nah, yang 500 inilah nanti yang dikenakan pajak itu tadi. Iya, sudah cukup jelaskan pajak. Seperti apa nanti yang akan dikenakan pajak. Nah, Bapak Ibu, kalau penggunaan nilai buku itu konkretnya seperti apa tadi Bu ya? Dan kalau nilai pasar itu seperti apa kalau di peraturannya? Nah, gini kawan pajak ya, Bu Siska. Di aturan Undang-Undang PPH di pasal 10 ayat 3, itu kan disebutkan setiap transaksi, dalam hal ini kita membahas masalah akuisisi ya, itu kan harus menggunakan nilai pasar. Nah, nilai pasar itu didapatkan menggunakan metode penilaian bisnis. Metode penilaian bisnis. Ya, baik. Jadi ada aturan, ada pendekatan dan metode khusus untuk bisa mendapatkan nilai pasar tadi. Itu biasanya kalau kita meng-hire kayak di penilai publik ada KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Oh iya. Nah itu biasanya setiap pengusaha atau setiap perusahaan yang melakukan aksi korporasi, dia akan meng-hire penilai publik itu untuk menentukan nilai pasar dari saham yang mau dia akuisisi itu berapa. Oh, jadi ini sebuah kewajiban ya Pak Daryono ya, artinya bahwa setiap kali melakukan aksi korporasi yang akuisisi itu, aset dan juga sahamnya itu juga harus dinilai oleh penilai publik, begitu ya Pak? Ya, selain kewajiban, karena di dalam aksi korporasi dalam PT, perusahaan terbuka, itu kan diawasi juga oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dalam penentuan nilainya, OJK mensyaratkan ada nilai yang dikeluarkan oleh penilai publik. Gitu. Tapi secara kepentingan, sebenarnya pengusaha juga punya kepentingan untuk mengetahui berapa sih wajarnya saya harus mengeluarkan uang perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Jadi kepentingannya selain kepentingan aturan yang dari OJK, juga kepentingan dari perusahaan sendiri. Jangan sampai dia over value atau kebanyakan mengeluarkan duitnya, atau bahkan kalau di bawahnya yang rugi kan dari pihak yang sana ya, sebelah yang penjualnya. Itu kalau terkait nilai pasar. Tapi sebenarnya di aturan Undang-Undang PPH sendiri disebutkan selain menggunakan nilai pasar bisa juga menggunakan nilai buku. Dikecualikan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ada syarat-syaratnya. Itu ada syarat-syaratnya. Baik, itu syarat-syaratnya apa aja tuh? Syarat-syarat untuk penggunaan nilai buku itu diatur dalam PMK 52 tahun 2017. Jadi terkait penggunaan nilai buku dalam pengambil alihan usaha. Itu. Di pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa pengambil alihan usaha yang bisa menggunakan nilai buku itu berupa wajib pajak badan usaha tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha perbankan. Itu yang utama itu. Jadi tidak bisa
bidang usaha yang lain menggunakan nilai buku untuk transaksi akuisisi. Perbankan. Nah, Iya. jadi yang bisa menggunakan nilai buku untuk transaksi akuisisi atau pengambil alihan hanya badan usaha tetap yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Baik. Di luar itu berarti harus menggunakan nilai pasar. Baik. Sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Iya. Itu Bu Siska. Barangkali Bapak dan Ibu bisa lebih membumi begitu dengan cara memberikan contoh barangkali supaya kawan pajak nanti bisa lebih paham begitu ya. Jadi ada contoh ya, transaksi akuisisi, contohnya jadi satu orang ya, saya mempunyai 2 perusahaan, katakanlah PTA dan PTB. Di PTA saya mempunyai penyertaan modal saham itu 90%. Iya. 90% ya. Iya. Di 2 perusahaan yang berbeda. Iya. Kebetulan ini kan saya bergerak di bidang jasa yang bekerja sama dengan contoh katakan PT KAI. Saya jasa di bidang instalasi listrik. Iya. Saat saya mau melakukan tender, saya ingin ikut lelang pekerjaan di PT KAI, saya masukkan 2 nama itu supaya peluang saya untuk mendapatkan tender tadi lebih besar. Tapi ternyata di PT KAI mensyaratkan tidak boleh 2 nama yang sama menggunakan bendera perusahaan yang berbeda. Iya. Itu. Makanya sebagai strategi bisnisnya, salah satu perusahaan saya alihkan sahamnya kepada anak saya. Oke, iya. Saya alihkan kepada anak saya. Supaya apa? Bendera perusahaan A, PTA, dan PTB itu pemilik sahamnya berbeda. Iya. Yang satu atas nama saya, yang Iya. satu atas nama anak saya. Itu. Ha-ha. Nah, dengan seperti ini, akhirnya 2 perusahaan ini bisa ikut semuanya ke tender, masuk lelang di PT KAI untuk mendapatkan bagian dari proyek tadi. Gitu. Cuma di sini berarti kan walaupun tidak ada, kan saya menyampaikan, memberikan saham dari saya ke anak saya, tidak untuk jual beli, Iya, hanya betul. untuk Iya. strategi bisnis saja. Iya. Tidak ada perputaran uang di sini. Dari pihak anak saya tidak akan memberikan uang ke saya dalam aksi pengambil alihan ini. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Tapi dalam aturan perpajakan, Ha-ha. kegiatan atau transaksi peralihan saham ini masuk kriteria transaksi akuisisi. Sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan pasal 10 ayat 3, transaksi ini tidak bisa menggunakan nilai buku. Karena biasanya dalam akte notaris disebutkan pengaliannya adalah sesuai dengan nilai buku saat penyertaan modal awal. Sehingga tidak ada capital gain di sini. Iya, Ya. benar. Sesuai ketentuan harus menggunakan nilai pasar. Nah, ini yang kadangkala kawan pajak semua lupa atau belum memahami bahwa setiap transaksi akuisisi, setiap perbuatan hukum pengalihan saham yang berupa pengambilan atau akuisisi ini ada implikasi perpajakannya. Itu. Walaupun sebenarnya tidak ada perputaran uang di sini, Betul, tidak ada penyerahan uang dalam transaksi ini, Iya. karena antar keluarga atau mungkin juga antar saudara ya. Gitu. Iya. Tapi tetap karena ini masuk perbuatan hukum akuisisi yang implikasi pajaknya harus mengikuti ketentuan pasal 10 ayat 3, maka kita harus menggunakan ketentuan nilai pasar. Iya. Nah, disinilah kadang ada dispute antara petugas pajak dan kawan pajak semua yang melakukan transaksi akuisisi ini. AR biasanya akan melihat apakah kepatuhan pemenuhan kewajiban atas pengalihan saham itu sudah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan apa enggak. Sehingga biasanya teman-teman AR akan meminta bantuan kami Iya. untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan review atas nilai yang digunakan dalam transaksi akuisisi ini. Kami keluarkanlah nilai itu berdasarkan laporan penilaian yang kami lakukan. Oh, Itu. itu hanya waktu pas audit aja, Pak? Atau waktu pas sudah mulai dari fase pengawasan ya, Pak ya? Dari fase pengawasan sudah bisa dilakukan itu. Baik, baik, baik. Kan Iya. gini Bu Siska ya. Jadi AR itu kan selalu membandingkan tiap tahun kepemilikan saham dari perusahaan tadi. Iya.
di lampiran 5 itu ketahuan nanti siapa pemegang saham di perusahaan tadi. Di perusahaan A pemegang sahamnya saya. Iya. Tahun depan kok berubah namanya. Saya pegang 90%, tahun depan nama saya hilang, diganti oleh orang lain. Iya. 90% dialihkan semua ke orang lain. Gitu. Ketahuan di sini, oh terjadi peralihan saham di sini. Nah, AR begitu mengetahui peralihan saham atas perusahaan tersebut, dilihatlah aspek perpajakannya. Iya. Ini transaksi akuisisi ternyata. Nah, transaksi akuisisi sesuai pasal 10 ayat 3 tadi harus menggunakan nilai pasar. Makanya AR berkolaborasi dengan kami fungsional penilai untuk menentukan apakah nilai pasar ini sama dengan nilai yang diakui wajib pajak dalam SPT tahunan. Gitu. Begitu nilainya ternyata lebih tinggi, ada selisih nilai, capital gain atau selisih nilai inilah nanti yang dijadikan dasar untuk penagihan pajak ke wajib pajak. Nah, Pak Dar, tadi penjelasan dari contoh ya, saya dengar kan ada peralihan antara bapak ke anak ya untuk yang ke perusahaan kedua. Betul. Berarti ada indikasi hubungan istimewa dan ini juga salah satu yang diatur di dalam pasal 10 ya Pak Dar ya? Betul. Nah, Bu Siska. silakan Pak. Jadi dalam contoh yang tadi saya sebutkan itu dari orang tua dialihkan sahamnya ke anak. Kalau tadi kan contohnya 90% ya. Betul. 90% itu fix itu adalah transaksi akuisisi. Iya. Tapi bisa jadi mungkin katakanlah dialihkannya dari orang tua ke anak cuma 10%, Bu Siska. Walaupun tidak masuk kriteria transaksi akuisisi, bisa jadi ini masuk ke pasal 10 ayat 1 terkait hubungan istimewa. Pasal 10 ayat 1 Ya. ya. Jadi nanti terlepas yang tadi kita bicarakan terkait transaksi akuisisi, sebenarnya ada aspek perpajakan lain di Undang-Undang PPH pasal 10, yaitu pasal 10 ayat 3. Iya. Setiap transaksi pengalian yang terindikasi hubungan istimewa, tadi salah satu contohnya adalah pengalian saham dari orang tua ke anak. Walaupun cuma 10% lah katakanlah, tidak mayoritas. Tapi karena ada hubungan istimewa, sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1, ini harus juga menggunakan nilai pasar. Ini yang kawan pajak mungkin selama ini mungkin belum memahami ya. Jadi biasanya sih, kepada anak ke orang tua santai aja. Toh juga tidak ada istilahnya aliran uang di situ. Betul. Dianggapnya itu perbuatan hukum juga ya. Betul. Pak, ya? Dianggapnya tidak ada aspek perpajakan yang harus diperhatikan dalam transaksi ini. Padahal sesuai ketentuan Undang-Undang pasal 10 ayat 1 di Undang-Undang PPH itu bahwa transaksi hubungan istimewa seperti ini harus menggunakan nilai pasar. Iya. Sama seperti akuisisi, penentuan nilai pasarnya harus juga menggunakan kaidah-kaidah dalam penilaian bisnis. Benar banget ya Pak, kalau tadi Bapak nyebutin itu saya rasa banyak yang relate ya. Oh ternyata untuk ikut tender tadi contohnya gampang banget ya. Untuk ikut tender seringkali pakai perusahaan ya aksi-aksinya ya begitu ya supaya bisa dapat tendernya. Ternyata hati-hati dengan implikasi berdasarkan itu kan ada perbuatan hukumnya di situ ya Bapak Ibu. Namanya pajak itu pasti berkaitan dengan perbuatan hukum begitu ya Pak Daryono ya. Nah itu tapi kan kalau terkait dengan perusahaan yang terbuka mungkin lebih mudah ya Pak untuk menilai tadi nilai pasarnya ya Pak ya. Kalau untuk perusahaan yang tertutup apakah juga bisa kita nilai nih Pak nilai pasarnya? Perusahaan tertutup sendiri Bu. Ya semuanya bisa ya dinilai itu. Dan justru kalau kita melakukan penilaian ya itu kita melakukan penilaian untuk perusahaan tertutup gitu kan. Karena kalau perusahaan yang TBK istilahnya ya terbuka itu kan sudah dipublish di ini bursa di tetangga sebelah nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita biasanya memang untuk penilaian itu kita lakukan penilaian tertutup dan benar tadi yang disampaikan oleh Pak Daryono rata-rata memang itu terjadi di perusahaan jasa seperti itu. Perusahaan jasa, banyak terjadi itu. Tadi kalau dicontohkan mungkin sama Pak Daryono ya dari orang tua ke anak atau mungkin ke saudara. Ini bisa juga antara dia sendiri seperti itu. Iya. Antar dia sendiri maksudnya gini, misal nih contoh Bu Siska deh, mudah-mudahan nanti punya satu usaha ya Bu ya. Nah Bu Siska punya ini PT ABC misalnya seperti itu ya. Ini cuman perusahaan keluarga.
Bu Siska sama kakaknya, sama adik, seperti itu. Nah, seiring waktu sudah berkembang, nah Bu Siska pengen ini, kayaknya kok pengen mengembangkan usaha nih ya. Nah, pengen narik investor seperti itu ya. Iya. Nah, akhirnya Bu Siska bikin ini lagi, perusahaan lagi. Jadi yang PT ABC tadi, yang misalnya tadi pemegang sahamnya Bu Siska sama saudara-saudara, misalnya Bu Siska nih 70% Bu Siska, lainnya adik-adik gitu. Nah, akhirnya Bu Siska tadi ingin mengembangkan usaha, bikin PT, saham yang punya Bu Siska keseluruhan 70% tadi dialihkan ke atas nama PT yang baru, XYZ misalnya ya. Nah, itu juga masuk kategori akuisisi seperti itu kan. Nah, nanti kan pasti di SPT nih, di lampiran 5 tadi kan, dari atas nama Ibu Siska pindah ke PT XYZ, sudah nggak ada lagi atas nama Bu Siska. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga ternyata seperti itu yang terjadi selama kita di Jakarta Selatan ini ya. Nah, itu tadi juga ada implikasi seperti itu yang kadang itu tidak disadari oleh kawan-kawan pajak seperti itu. Jadi ketika kita lakukan penilaian kita si kawan pajak misalnya nih, kita undang, kita tanya ini bahwa itu tadi hanya bagian dari strategi aja, tidak ada real aliran uangnya, itu tidak ada seperti itu. Jadi murni sebagai strategi bisnis. Nah, itu yang tidak disadari, padahal di situ secara perpajakan ada implikasinya seperti itu. Iya. Nah, dan yang kita mungkin agak prihatinnya gitu ya, itu ketika tadi sudah pindah ke atas nama saudara kita, atau mungkin tadi sudah dipindah ke atas nama PT seperti itu, karena melihat perkembangan selanjutnya akhirnya dibalikkan lagi atas nama kita lagi seperti itu. Artinya itu 2 kali tindakan kan, 2 kali tindakan akuisisi, yang dua-duanya itu ada implikasinya. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami oleh kawan-kawan pajak. 2 kali tindakan berarti 2 kali gain kalau misalnya ada. Itu padahal kan tadi realnya kan tidak ada seperti itu. Sebenarnya hanya ini saya. Kalau saya jadi penasaran nih Bapak Ibu, berarti yang diakui sebagai akuisisi kalau dari sisi perpajakan itu pada saat benar-benar ada peralihan saham atau apa ya namanya, uang gitu ya, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, hanya itu saja atau memang ada kriteria khusus kalau kita sebut akuisisi itu seperti apa gitu. Jadi mungkin biar para kawan pajak ini mengetahui ya namanya akuisisi, jadi nanti akan memperhatikan betul-betul aspek hukumnya ya yang akan berimbas kepada aspek perpajakannya begitu. Jadi kalau akuisisi, kalau dalam bahasa Indonesianya kita pengambil alian ya. Betul. Pengambil alian itu sebenarnya kan suatu perbuatan hukum untuk menguasai atau sebagai pengendali dari suatu perusahaan. Sebagai pengendali ini kalau ada 2 macam ya, sebagai pengendali mutlak. Kalau pengendali mutlak berarti 50% per satu. Apa itu Pak? Jadi pemilikan saham di perusahaan itu kita menguasai 50% plus 1 dari total kepemilikan sahamnya. Jadi kita sebagai pengendali mutlak di situ. Karena apa? Segala macam keputusan bisnis dalam perusahaan itu kita bisa kendalikan karena kita sebagai pemegang saham mayoritas. Betul. Gitu. Ada itu ya. Kalau pengendali mutlak pastilah itu pasti transaksi akuisisi. Tapi ada juga walaupun tidak 50% per satu, tapi dia mungkin contoh lah, dia menguasai 45% saham. Tapi ternyata dalam keputusan-keputusan bisnis, si pemegang saham 45% ini punya kontribusi besar untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Salah satunya mungkin dia bisa menempatkan direksi, komisaris untuk mengambil keputusan dalam perusahaan. Bisa juga untuk perbankan. Nah, itu kalau perbankan itu dia nggak harus 50% Bu Siska. Jadi dia itu 25% itu sudah bisa dikatakan dia sebagai
pemegang mayoritas sebagai pengendali seperti itu. Iya, karena perbankan Iya. lebih besar. Tapi berarti nanti kita bisa menilai dia yang tadi ya Pak ya di kriteria kedua itu ya. Berarti lihat dari rapat pemegang saham atau apa Pak? Ya, Catatan biasanya setiap kegiatan pengambil alihan atau akuisisi ini akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham. Iya. Nah, di sini akan kelihatan nanti dalam rapat umum pemegang saham. Apakah si pemegang saham pengendali tadi, pengendali ini bisa 50% per satu, bisa kurang dari 50% Bu ya. Iya, betul. Namanya pemegang saham pengendali. Iya. Maka biasanya dalam rapat umum pemegang saham, dia bisa menempatkan orang-orangnya untuk memiliki jabatan direksi atau komisaris dalam perusahaan tersebut. Oh, iya. Jadi pengendalian tidak langsung misalnya Bu. Iya, pengendalian tidak langsung. Kalau tadi yang contoh pertama kan 50% per satu, dia punya pengendalian mutlak, pengendalian Iya. langsung. Karena dia memegang saham di atas 50%. Tapi memegang saham di bawah 50% pun bisa dikatakan itu sebagai akuisisi jika dalam rapat umum pemegang saham dia bisa mempengaruhi keputusan perusahaan lewat penempatan orang-orangnya untuk Iya. menjadi direksi di perusahaan itu. Iya. Baik itu sebagai direktur maupun sebagai komisaris. Inilah pengendalian tidak langsung. Makanya nanti kita lihat dalam keputusan rapat umum pemegang sahamnya. Dan dari biasanya situ itu nanti ya. dilegalisasi dalam bentuk akte notaris. Oh, iya. Gitu. Jadi nanti disebutkan di akte notaris bahwa Betul. komisarisnya siapa, pemegang sahamnya dan Betul. seterusnya Nanti begitu ya. beralih kepemilikan sahamnya, apakah komposisi direksi dan komisarisnya tetap apa enggak? Baik. Siapa Iya. yang duduk di situ? Iya. Gitu. Itu nanti bisa dikatakan untuk indikator. Indikator apakah ini termasuk transaksi akuisisi apa bukan? Nah, baik kawan pajak, sudah sangat komprehensif apa yang telah disampaikan oleh Pak Daryono dan juga Bu Susi terkait aspek-aspek perpajakan jika sebuah perusahaan itu melakukan aksi korporasi berupa akuisisi. Nah, kalau begitu, karena sudah panjang kali lebar ini ya Ibu Susi dan juga Pak Daryono, bolehlah supaya kita nanti bisa memberikan highlight-highlight kepada para kawan pajak gitu. Apa sih yang harus sangat diperhatikan pada saat korporasi ini melakukan aksi akuisisi ini gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, tadi mungkin sudah disampaikan ya, cuman mungkin perlu kita garis bawahi untuk kawan-kawan pajak bahwa ketika untuk melakukan strategi bisnis mungkin ya, entah itu akuisisi atau mungkin yang lain, mungkin yang perlu untuk di garis bawahi tadi bahwa ketika terjadi aksi korporasi seperti itu, faktanya itu pasti ada dokumen dalam hal itu. Entah itu dokumennya dari akta notaris, kemudian pencatatan ke AHU, pasti itu ada. Nah, secara yuridis formal itu semua pasti ada efeknya. Nah, gitu. Meskipun secara real tidak ada ini ya Bu Siska tadi disampaikan Pak Daryono, tidak ada aliran uang. Tapi bahwa karena secara yuridis formal itu ada peralihan dari si A maupun si B tadi, maka itu ada implikasinya. Nah, ada implikasi perpajakannya. Kan kalau di undang-undang perpajakannya kan tidak menyebutkan yaitu ada aliran uangnya atau tidak. Nah, itu kan disebutkannya kalau di undang-undangnya itu bahwa ada transaksi akuisisi, ada aksi korporasi. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami oleh kawan-kawan pajak semua sebelum melakukan suatu strategi bisnis seperti itu. Betul ya. Jadi memang kawan pajak bahwa ternyata perbuatan hukum itu harus sangat diperhatikan ya, karena memang berimbas ke aspek perpajakannya. Ya, kalau dari Pak Daryono ada? Menyambung tadi yang disampaikan Bu Susi, setiap aksi korporasi berupa akuisisi tadi, sesuai ketentuan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH, disebutkan bahwa nilai saham yang dialihkan dalam aksi korporasi ini harus berdasarkan nilai pasar. Iya. Di mana dalam penentuan nilainya menggunakan kaidah-kaidah dalam penilaian bisnis. Iya. Nah, jadi mohon kawan pajak semua bisa memahami, kami sebagai pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak mengemban amanah berdasarkan undang-undang perpajakan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah kawan pajak semua lakukan. Terutama dalam aksi korporasi ini ya.
Sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan menugaskan pegawai pajak yang telah dibekali dengan kompetensi teknis penilaian, yaitu kami semua ini fungsional penilai pajak, untuk melakukan perhitungan nilai pasar, untuk menentukan nilai pasar menggunakan kaidah-kaidah penilaian bisnis yang berlaku secara umum. Iya. Sehingga ada standar penilaian Indonesia maupun kode etik penilaian Indonesia. Itu sudah kami akomodir dalam kami melakukan kerja-kerja penilaian sebagai fungsional penilai pajak. Itu. Iya benar, kawan pajak. Sebelumnya saya juga hanya mengetahui bahwa penilai pajak itu hanya terkait sama PBB P5L gitu ya Pak ya. Ternyata apalagi di Jakarta ya, Iya. Ibu Susi dan Sudah Pak Daryono. tidak ada lagi PBB di Nah, Jakarta. sudah tidak ada lagi PBB di Jakarta. Jadi larinya malah menilai aset-aset perusahaan gitu ya Pak ya. Penilaian Gitu. bisnis. Penilaian bisnis. Nah teman-teman pajak. Jadi kalau misalnya kawan pajak ingin mengetahui lebih lanjut gitu ya Pak ya terkait penilaian pajak, boleh ya berarti berkonsultasi juga dengan penilai-penilai atau seperti apa Pak? Boleh, silakan, kita terbuka untuk itu. Nah, Ya. terbuka gitu ya. Silakan. Nanti kalau kawan pajak pengen berkonsultasi atau mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sih penilaian bisnis yang dilakukan oleh fungsional penilai pajak di Direktorat Jenderal Pajak, silakan kawan pajak bisa datang ke kantor untuk kita berdiskusi lebih lanjut terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jangan sampai nanti ada dispute dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tadi. Itu Bu Susi. Iya, nah itu kawan pajak. Boleh loh. Oh iya, tapi Bu Susi dan Pak Daryono, ini pasal 10 kan sebetulnya masih ada aksi korporasi lainnya begitu kan ya? Betul. Nah, kawan pajak berminat nggak untuk mendengarkan aspek perpajakan dari aksi korporasi yang lainnya? Atau bahkan misalnya hanya dari yang personal juga gitu ya barangkali ya Bu Susi ya? Berminat nggak? Kalau berminat silahkan tulis di komen. Apa tema perpajakan yang kawan pajak ingin mendengarkan atau ingin mengetahui begitu ya? Bagaimana Pak Bu Susi, Pak Daryono? Oke, siap Bu. Berarti ada kelanjutan. Siap, iya. Ya. Banyak Bu Siska sebenarnya terkait ini tadi ya, penilaian itu ya. Iya. Ini tidak, kalau tadi kan aksi korporasi yang akuisisi ya, Betul. akuisisi itu kan hanya bagian kecil dari pasal 10 ayat 3 juga. Nah, Di situ iya. kan ada merger, ada Merger. peleburan, Iya. ada pemekaran seperti itu. Iya. Nah, itu juga nanti kan sebenarnya nggak hanya pasal 10 ayat 3 aja seperti Iya. itu. Pasal 10 dari ayat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada aspek-aspek perpajakan yang bisa dimasuki dari sisi penilaian bisnis itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya kawan pajak berminat untuk ini mengetahui aspek-aspek dari perpajakan yang tadi, ayat-ayat yang lain, nah silahkan, kita terbuka untuk itu. Kalau Memberikan saya aja informasi. pengen banget teman pajak gitu ya, apalagi tentunya mudah-mudahan kawan pajak juga berminat ya, biar saya juga ikutan belajar. Baik, terima kasih banyak loh Pak Daryono, Ibu Susi buat ilmunya, buat sharingnya gitu. Semoga ada kelanjutan ya, dan juga tentunya nanti supaya korporasi atau kawan pajak ini mengetahui bahwa nggak semudah itu juga gitu ya, hati-hati dengan aksi-aksi baik itu berupa hukum dan juga tentunya pasti berimplikasi kepada nanti aspek perpajakannya. Baik, nah kawan pajak, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga mencerahkan, semoga bermanfaat. Mari kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya.